Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kata-kata baru dan kata bermakna ganda. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Arni Fadila dan teman saya Sakia Anwar. Nah, di materi bahasa Indonesia ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami isi teks dalam cerita dulu. Yang kedua, mengungkapkan kata-kata yang panjang. Dan yang ketiga, membedakan kata-kata baru dan kata bermakna ganda. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Sakia Anwar. Baik, di sini saya akan membacakan yaitu tema dari bahasa Indonesia. Nah, di sini materi pertamanya itu kepala suku Len. Nah, di dalam cerita itu Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan. Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membututi Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja, Lanan tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Lanang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Sur, sur, sur. Tigor bereaksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukan secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tior. Tiba-tiba, jangan kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tior. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyiram air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kata Tior menjelaskan. Sukulen, sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku. Sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan kakak Tigor bermarga Siregar. Mengikuti marga Batak, kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tior tertawa. Bukan begitu. Namanya memang suku Len, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa mulai mengendus-endus? Tigor berpikir, hei, namamu juga ada, Len. Molen, bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku Len? Oke, next. Yang sudah dijelaskan tadi, cerita yang sudah saya sampaikan di sini kita bisa dapat lihat yaitu kata-kata baru, di mana menurut KBBI yaitu dari kata keran. Di sini kata kerannya itu dari kata-kata barunya cerat pancuran, maksudnya air leding, yang dapat dibuka dan ditutup dengan tutup berulir.
Di sini yang dimaksud juga dengan kata mawar. Nah, di mawar ini adalah tanaman perdu suku rosaceae meliputi ratusan jenis tumbuh tegak atau memanjat. Batangnya berduri, bunganya beraneka warna seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum, seperti bunga ros. Oke, lanjut. Nah, di sini kata berhormonin. Nah, kata berhormonin itu dapat kita lihat terdapat dua arti kata kabur di dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu. Kata seperti itu disebut homonin karena homonin itu yaitu kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi beda maknanya. Nah, contohnya itu kata kabur. Nah, penjelasannya itu dari kabur pertama yaitu tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Yang kedua itu kurang terang, maksudnya kurang jernih. Yang dimaksud itu tentang kaca yang kurang jelas. Yang kedua itu kabur dua, berlari cepat-cepat, melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, maksudnya menghilang. Oke, di sini ada paparan kata-kata yang dari kelompok saya yaitu pikiran itu seperti otot, semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Baik, kesimpulan yang sudah kami paparkan dari kelompok 3 yaitu kita bisa lihat dari cerita kepala sukulen di mana kita bisa mengetahui apa itu kata-kata baru yang sudah dipaparkan tadi dari KBBI, yaitu yang kata-kata barunya itu ada bunga mawar dan ada yang sebagainya. Kita bisa lihat dari KBBI yang sudah dipaparkan. Dan yang kedua itu kata berharmonin. Kata berharmonin itu seperti bermakna ganda. Kata bermakna ganda. Karena apa? Karena sama-sama katanya sama-sama antara kabur dan kabur, tetapi dia cuman membedakan arti maknanya tersebut, tetapi katanya itu sama. Oke, sekian dari kelompok saya kembalikan dari moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.